Halo guys, jumpa lagi dengan Matemania. Oke Kak, kali ini kita akan belajar tentang himpunan ya Kak. Himpunan di sini kita akan belajar tentang yang pertama adalah konsep himpunan. Kemudian kita akan belajar tentang gimana sih menyajikan suatu himpunan. Kemudian himpunan semesta dan kemudian kardinalitas himpunan. Oke Kak, kita mulai ya. Oke. Oke. Yang pertama, buat apa sih kita belajar himpunan? Kok kayaknya himpunan tuh suatu materi yang banyak notasinya ya? Ada A, garis miring ke kanan B, A, garis miring ke kiri B, dan segala macam. Ada huruf E dan segala macam. Oke, jadi himpunan tuh gini lah. Himpunan itu dalam matematika itu nanti menjadi dasar atau fondasi ilmu matematika tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut nih seperti kayak teori bilangan, aljabar abstrak, kombinatorik, graf teori, kalkulus. Nah, jadi tujuannya apa sih belajar ini? Nah, mempelajari himpunan kita diharapkan tuh logika kita tuh akan terasah gitu lah. Jadi kita akan mampu berpikir dan bernalar secara logika ya. Nah, jadi kalau di himpunan tuh ya lupakan bahwa matematika itu sekedar cara berhitung. Kita akan belajar matematika dengan cara yang baru, yaitu dengan bernalar untuk menyelesaikan masalah. Oke, kakak, Oke. siap. Siap. Oke, jadi kita mulai dari konsep himpunan. Apa sih yang disebut himpunan itu? Jadi himpunan itu kumpulan atau kelompok atau golongan atau kelas, tapi dengan definisi yang jelas dalam pengelompokannya. Ingat yang jelas ya kak ya. Jadi misalnya kita jadi bisa ngebedain yang mana himpunan dan yang mana yang bukan ya. Jadi kayak gini ya, yang termasuk himpunan tuh kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini kan pasti jelas ya, lahir bulan Agustus. Nah, contoh yang bukan himpunan kayak gini, kumpulan kota besar di Indonesia. Mengapa nggak disebut, nggak termasuk himpunan? Kota-kota besar kan nggak jelas definisi. Yang besar tuh ukurannya berapa, jumlah penduduknya berapa. Nah, kemudian kayak yang termasuk himpunan tuh kumpulan siswa laki-laki, kan jelas laki-laki itu seperti apa. Terus contoh yang bukan himpunan tuh kayak kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, orang kaya kan kita nggak tahu. Nah, kaya yang disebut dengan kaya itu definisinya seperti apa? Misalnya kalau gajinya sebulan di atas 50 juta disebut kaya. Tapi kalau pengeluarannya 51 juta ya percuma ya kaya. Nah, itu yang disebut dengan eh, himpunan. Jadi harus jelas dalam pengelompokannya. Oke. Kemudian apa sih yang disebut dengan anggota himpunan? Nah, contoh kayak gini ya. Buah mangga itu kan kelompok dari buah-buahan ya kak ya. Iya. Atau buah mangga dilambangkan sebagai mangga adalah elemen ya. Ini ini elemen. Anggota. Mangga anggota dari buah-buahan. Terus contoh, apakah buah mangga itu kumpulan dari hewan? Bukan kan? Buah mangga kan buah-buahan ya, bukan hewan nih kak ya. Iya. Oke, jadi dilambangkannya gini. Mangga bukan elemen atau yang dicoret dari hewan. Ngerti kakak? Ngerti. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kita berlatih ya. Ini dari buku paket ya. Nah, di antara kumpulan berikut, mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan? Nah, oke, contoh. Kumpulan binatang, ini bukan bintang ya. Binatang yang berkaki dua. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini himpunan ya. Soalnya kan jelas kan, kakinya dua. Oke. Oke, kalau 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 himpunan kita kasih warna kuning. Oke. Kalau kumpulan siswa yang cerdas, cerdas kan kita nggak tahu. Maksudnya cerdas tuh batasannya apa? Nah, itu jadi dia bukan suatu himpunan ya. Oke. Terus yang ketiga kumpulan buku yang tebal. Tebalnya harus tahu kita, yang namanya tebal tuh berapa halaman. Nah,
itu berarti dia bukan kumpulan. Oke, kalau yang ini, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160, kan jelas ya Kak ya? Harus di atas 160, artinya ada batasannya ya. Oke, berarti dia himpunan. Terus ini, kumpulan lukisan yang indah. Ini bukan ya? Kan kita nggak tahu. Indah menurut saya kan belum tentu indah menurut kakak. Ya nggak Kak? Kalau gambaran, kalau lukisan kakak indah, itu kan menurut kakak. Kalau menurut Pipi kan belum perlu. Nah, oke, kita nomor 2 ya. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Kucing adalah elemen atau anggota dari himpunan binatang. Betul kan Kak? Betul. Oke. 1 bukan elemen dari bilangan asli. Kan 1 itu bilangan asli ya Kak? Iya. Oh, berarti ini salah. Terus ini. -4 adalah elemen himpunan bilangan cacah. Salah dong, kan bilangan cacah kan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi bukan termasuk yang minus ya Kak ya? Iya. Oke. Kemudian setengah adalah bukan elemen dari bilangan bulat. Betul dong? Ya kan setengah kan pecahan, bukan bilangan bulat ya. Bilangan bulat kan 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, dan segala macam. Artinya bulat ya Kak ya? Iya. Oke. Tadi kan kita udah tahu yang disebut himpunan seperti apa, yang bukan himpunan seperti apa ya Kak ya. Sekarang gimana sih cara nulis himpunan? Oke, yang pertama. Cara pertama kan dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau yang disebut dengan enumerasi. Oke. Ya, kita kasih tanda ini ya. Kalau anggotanya itu banyak, sangat banyak, kan kalau kita nulis kan pegel ya. Nah, itu cara nulisnya yaitu diberi tanda 3 titik. Nah, artinya dan seterusnya mengikuti pola. Oke. Ya. Nah, contohnya kayak gini ya. A adalah isinya adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah 3, 5, 7. B adalah 2, anggotanya 2, 3, 5, 7. C anggotanya adalah A, I, U, E, O. Jadi ini cara menuliskan himpunan. Terus kalau yang tak terhingga seperti apa nih? Contoh ini ya. Ini bilangan bulat ya. D sama dengan titik 3, artinya kan sini ke kiri terus jadi -3, -4, -5 dan segala macam ya. Kemudian ya ini ada titik 3 lagi kan berarti ke kanan ya, artinya 4, 5, 6 tuh sampai berjuta-juta, sampai ya nggak terhitung ya Kak ya. Oke. Oke, cara kedua adalah menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh ya kayak yang contoh yang tadi, A sama dengan 3, 5, 7. Ini kan berarti kan cara nulisnya adalah A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 tapi kurang dari 8. B itu apa B? 2, 3, 5, 7 ini prima ya. Nah, berarti kan B adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, terus A, I, U, E, O. A, I, U, E, O itu kan vokal ya, vokal dalam abjad ya Kak ya. Jadi kalau konsonan itu kan huruf mati ya, artinya A B, C dan segala macam kan. Nah, kalau vokal tuh yang huruf hidup A, I, U, E, O. Kemudian yang D. D ini kan karena ini ada seterusnya dan sini ada seterusnya kan himpunan bilangan bulat ya Kak ya. Oke, terus cara ketiga yaitu dengan apa tadi? Dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Oke. Itu notasi pembentuk himpunan nih biasanya gini ya. Contohnya kayak gini ya. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu jika dinyatakan dalam notasi himpunan yaitu adalah A dalam kurung kurawal ini kan adalah suatu X. Nah, tanda slash ini ya. Di mana X lebih kecil dari 6. Berarti kan 6 nggak termasuk ya. Dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, ini cara menuliskannya ya. Jadi, suatu himpunan X demikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, ini cara menuliskannya. Atau kadang lebih disingkat dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, seperti itu Kak. Ngerti Kakak? Nanti.
Himpunan kosong. Himpunan itu kan bisa kosong ya. Himpunan kosong artinya suatu himpunan yang tidak punya anggota himpunan. Boleh dong, kandang aja boleh kosong ya Kak ya. Oke. Terus contoh ini ya, contoh-contoh himpunan kosong yaitu himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Himpunan cacah, bilangan cacah yang kurang dari 0 kan nggak ada ya. Oke. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang ada kalau di antara 0 dan 1 itu pasti bilangan pecahan. Oke, Kak. Contoh yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada lah bilangan ganjil, pasti semuanya habis dibagi 2 ya, Kak ya. Oke. Terus himpunan kosong tuh lambangnya apa sih? Dinotasikan sebagai ini ya, kurung kurawal tapi nggak ada isinya, atau 0 yang dicoret. Oke Kak? Oke. Oke. Terus apa sih himpunan semesta atau universal? Ini ya, yaitu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek dari pembicaraan. Apa itu? Contohnya gini ya. Oke, ini notasinya. Oke. Contoh gini, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A 1357. 1357 ini bilangan ganjil, bener Kak? Benar. Oke. Ini bilangan prima, bener Kak? Bilangan prima enggak dong, 1 kan enggak prima. Ih, Kakak. Makanya ya konsen. Oke. Nah, jadi himpunan semesta yang mungkin adalah S, ya dia sendiri S1357. Kemudian kemungkinan yang kedua dia itu bilangan ganjil. Kemudian kemungkinan yang ketiga bilangan ganjil bilangan yang kurang dari 7. Kemudian bilangan cacah. Oh iya benar. Kemudian 10 bilangan asli yang pertama. Oh iya. Gampang kan Kak? Gampang. Oke. Lanjut, kita akan belajar tentang diagram Venn. Oke, berarti diagram Venn itu apa sih? Kita pelajarin dulu siapa sih yang nemuin diagram Venn ini. Nah ini ya, ini penemunya ya. Penemu dari diagram Venn itu namanya John Venn. Oke, jadi buat apa sih? Gitu. Jadi dia menggambarkan bahwa himpunan semesta itu digambar suatu persegi panjang dengan huruf S taruh di sisi kiri atas. Nah, kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, bisa link buletan, bisa apa namanya, pokoknya yang tertutup ya, bisa kotak lagi, boleh aja gitu. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Oke. Bila anggota suatu himpunan itu banyak, maka anggotanya nggak perlu ditulisin ya. Oke, kita lihat contohnya aja ya langsung Kak. Oke. Contoh ini ya, ini semestanya nih. Semesta itu yang berarti yang gede ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini ya. Ada himpunan A yaitu 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Oke, berarti kalau digambarkan begini ya. Oke. Berarti kan A 1, 2, 3 tadi A itu ini 1, 2, 3 termasuk dalam himpunan A. Kemudian 4, 5, 6 termasuk dalam himpunan B. Nah, ini kan nggak ada himpunan A dan B yang saling gabung ya. Ini berarti ini namanya saling asing atau disjoin ya. Artinya dia itu nggak beririsan. Oke, contoh lain. 1, 2, 3, 4. Himpunan A, himpunan B 4, 5, 6, 7. Ini kan ada yang sama ya, 4. Di A ada, di B ada. Ya kayak. Ini digambarkan sebagai gini nih. Jadi saling berpotongan nih, di mana 4 itu di tengah-tengahnya. Oke. Sedangkan di himpunan semesta yang enggak ada di AB ditaruh di luar. Oke, Kak? Oke. Oke. Kemudian ada lagi yang seperti ini. A 1, 2, 3, tapi himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini A di dalam B ya. Oke Kak, jadi gambarnya gini. Jadi A ini ada di dalam bulatannya B. Oke, itu disebut dengan subset atau himpunan bagian dari himpunan lain. Oke. Kemudian yang ketiga A 1, 2, 3, 4, tapi B juga 1, 2, 3, 4. Nah, cara gambarnya seperti ini. Oke, berarti himpunan ini mewakili A dan B. Oke Kak, Oke. kita lanjutkan.
contoh ini ya. Ini contoh soal ya. Gambarkan diagram Venn dengan keterangan berikut. A adalah suatu bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, sedangkan semestanya adalah bilangan ganjil. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang 10, sedangkan himpunan semestanya bilangan prima. Oke. C adalah himpunan huruf vokal, sedangkan himpunan semestanya huruf abjad Latin. Oke. Nih, solusinya seperti apa? Sekarang apa sih kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan itu bilangan yang menyatakan berapa banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi dinotasikan biasanya dengan N dari suatu himpunan, N dari A misalnya. Contoh gini ya. Ini ininya ya. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite atau terbatas. Contoh 1 2 3 4. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite ya. Contoh 1 2 3 4 dan seterusnya. Dan kardinalitas himpunan ini kan harus bisa dihitung kan jumlahnya kan. Maka ini hanya berlaku untuk yang di himpunan yang finite ya. Artinya yang jelas anggotanya berapa. Oke, Kak? Oke. Oke. Terus contohnya ini ya. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A adalah 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ini anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA adalah 5. Terus B 1, 3, 5, 7 terus dan seterusnya. Ini kan terbatas ya, tetap ya. Artinya batasnya ada jelas kan. Nah, ini jika di list itu nanti anggotanya ada 15. Dinotasikan sebagai NB adalah 15. Oke, Kak? Oke. Oke, kita kerjain contoh berikut ya. Jika M adalah adalah X di mana X lebih kecil 10 dan X bilangan positif. YN adalah suatu Y di mana Y lebih besar sama dengan min 7 dan Y bilangan negatif. Tentukan kardinalitas himpunan M dan N. Oke, ini jelas ya. Kita list dulu anggotanya. M berarti kan bilangan bulat positif yang lebih kecil 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti N dari M ini adalah 9. Kemudian yang N bilangan bulat negatif yang lebih besar sama dengan min 7. Tapi negatif ya, berarti min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N dari N ini adalah 7. Oke, Kak? Nah, ini nomor 2 ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Kita lihat diagram Venn-nya ya. Tentukan kardinalitas himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Oke, kita lihat ya. Dari diagram Venn tersebut, maka jumlah dari himpunan A adalah 2. Oke, NB adalah, NB kan termasuk A, karena A ada di dalamnya, yang berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sisanya 1, 2, 3, 4. Berarti kan 5 tambah 4. Berarti jumlah dari yang ada di dalam semesta adalah 9. Oke. Mengapa kardinalitas himpunan A lebih banyak dibanding kardinalitas himpunan B lebih banyak dari A? Ya jelas lah, karena ini ya. Karena himpunan A ini ada di dalam himpunan B. Oke. Oke ya. Untuk materi ini cukup sampai di sini dulu. Jika memang bermanfaat, klik like dan subscribe. Oke, guys.